Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan di kala pandemi yang sedang menyerang, serta tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada keislaman, serta kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ayat Al-Quran tentang poligami yang akan saya sampaikan juga penafsiran ayat tersebut, yaitu tafsir dari Dr. Quraisy Shihab, yakni dalam tafsir beliau, tafsir Al-Misbah. Bunyi ayat tentang poligami, yakni pada Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain, 2, 3, atau 4. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam tafsirnya, yaitu setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang Allah SWT adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu ditegaskan bahwa, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita lain selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama 2, 3, atau 4, tetapi jangan lebih. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang kamu harus tanggung biaya hidup mereka. Ayat di atas menggunakan kata tuqsitu dan ta'dilu, yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa makna ta'dilu adalah berlaku adil terhadap 2 orang atau lebih. Keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka nikahilah apa yang kamu senangi," yakni bukan siapa yang kamu senangi. Bukan dimaksudkan seperti tulis Al-Biqai untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa ada bagi sesuatu yang tidak berakal, dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi, bukan itu tujuannya, tetapi agaknya ia disebabkan karena kata itu bermaksud menekankan tentang sifat wanita itu, bukan orang tertentu atau nama atau keturunannya.
Bukankah jika ada yang berkata siapa yang dia nikahi, maka Anda menantikan jawaban tentang wanita tertentu, namanya dan anak siapa dia. Sedangkan bila Anda bertanya dengan menggunakan kata apa, maka jawaban yang Anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu. Misalnya janda atau gadis, cantik atau tidak, dan sebagainya. Firman Allah, ma malakat aimanukum, yang diterjemahkan dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Dapat dipastikan Allah dan Rasulnya tidak merestui adanya perbudakan. Walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Al-Quran dan Sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu, yakni tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah. Itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan mereka terhadap mereka sangat manusiawi. Bahkan Al-Quran memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan, beberapa dengan sikap umat manusia ketika itu. Di sisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia pada saat dewasa ini, tetapi itu bukan berarti bahwa ini dan semacamnya dapat dinilai tidak relevan lagi, karena Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk putra-putri abad ini, tapi juga diturunkan untuk umat manusia sejak abad ke-6 hingga akhir zaman. Semua diberikan petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Masyarakat abad ke-6 menemukan budak-budak wanita, dan bagi merekalah tuntunan itu diberikan. Al-Quran akan terasa kurang oleh mereka jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi, kita tidak tahu perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang. Boleh jadi mereka mengalami perkembangan yang belum dapat kita duga dewasa ini. Ayat-ayat ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadikan rujukan dalam kehidupan mereka. Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan dari istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu an, Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Daud serta Tirmizi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair bertanya kepada istri Nabi Muhammad SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anha, tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berbeda dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Aisyah radhiyallahu an lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW tentang perempuan. Maka turunlah firman-Nya, yakni yang artinya, mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat keempat. Lalu Aisyah kemudian melanjutkannya keterangannya bahwa firman-Nya, sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaiknya dalam ayat 3 Quran Surah An-Nisa ini mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya, tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.
Tentu masih banyak pro dan kontra terhadap pelaku poligami terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi pada masa itu karena tuntutan zaman, dan pada zaman itu lumrah adanya poligami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Sekiranya saya hanyalah manusia biasa, maka akan saya akhiri kajian pada hari ini. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.